Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Dedi Syahputra, pimpinan dari channel YouTube Petualang Mistis. Mungkin kalian semua penonton YouTube, pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, bingung dengan apa yang saya buat pada malam hari ini. Mungkin kalian bertanya-tanya konten apakah yang saya buat malam hari ini. Saya menjelaskan sedikit, saya akan membuat konten video tentang memberitahu dan menjelaskan trik-trik sulap yang mula dasar dan juga yang tingkat kesulitan tinggi. Saya akan bermain sulap. Mungkin kalian bingung sulap apa? Ya, saya akan bermain sulap, yaitu sulap kartu. Lihat, saya baru beli kartu ya, ribet ya. Gara-gara konten malam ini saya ingin konten sulap, karena sulap itu sebagian dari kesenian. Jadi ingat, sulap itu seni. Karena saya seorang seniman juga, jadi saya pengen buat konten malam ini tentang trik sulap yang dasar maupun tingkat kualitas rumit. Saya sampai sediakan meja ya, cari-cari tadi, dan saya sampai cari-cari kartu ini, tidak dapat di mana-mana, tidak ada jual daerah Riau ini. Tapi syukur dapat, saya cari di Indomaret juga tadi. Ya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, saya bermain trik sulap, konten sulap malam ini itu dengan siapa? Saya bermain dengan salah satu anggota tim juga, dan beliau juga rekan kerja saya. Mau konten bareng saya katanya, ya saya bilang ya nggak apa-apa, saya persilahkan. Dan beliau adalah yang bernama Mas Dodi Syahputra. Nanti saya akan panggil beliau, tapi saya menjelaskan dulu bahwasanya konten malam ini tentang trik sulap. Saya ingatkan buat pemirsa YouTube, penonton YouTube semua, jangan anggap saya mengajari kalian atau pamer angkuh dengan keahlian saya, tidak ya. Saya hanya memberitahu, dan saya cuman ingin menghibur kalian semua dengan jeripayah saya sendiri, Mas Dedi Syahputra. Salam dari saya, seorang seniman muda yang masih berusia 19 tahun, dan saat ini saya ingin berkarya di YouTube, berkembang di YouTube, yaitu channel saya Petualang Mistis. Jadi untuk kalian semua, para peminat channel kami, pemirsa YouTube, penonton YouTube dimanapun kalian berada, tetaplah dukung channel saya dan support channel saya agar saya tetap semangat selalu upload video-video terbaru, konten-konten terbaru untuk menghibur kalian semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya, dan juga like, comment, share channel saya. Terus tonton video-video yang saya buat setiap hari, agar kami anggota tim semua tetap semangat untuk menghibur kalian semua penonton YouTube dimanapun kalian berada. Saya Mas Dedi Syahputra mendoakan kalian di suasana COVID-19 ya, wabah corona ini, mendoakan kalian semua semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah untuk kalian semua. Apalagi yang subscribe channel saya sangat-sangat mendoakan kalian supaya kalian diberikan rezeki yang berlimpah lagi, yang untuk mendukung dan mensupport channel saya. Semoga kalian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rezeki yang berlimpah. Dan untuk yang tidak support channel saya, tidak suka dengan channel saya, ya saya tetap mendoakan ya, Mas Dedi Syahputra, saya orang baik untuk mendoakan kalian lebih baik lagi. Dan saya juga ingin sekali untuk kita semua umat manusia, para muda-mudi khususnya, untuk tetap berkarya, berkembang, karena rata-rata semua yang di Indonesia ini, para muda-mudinya itu mudah berkreasi, kreatif, dan saya acukan jempol karena kita pemuda-pemuda dari Indonesia yang saat ini berkembang dan berkarya di YouTube itu sangat banyak ya, youtuber-youtuber yang muda.
Saya support, saya dukung untuk kita semua. Semoga kita bisa berkarya terus, dan semoga hasil karya kita nantinya bisa membuahkan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Singkat cerita dari saya, Mas Deddy Syaputra, langsung saja ke tutorial cara bermain sulap dari tingkat dasar maupun kesulitan tinggi. Saya tidak sendirian, saya berdua bermain bersama anggota tim juga, yaitu Mas Dodi Syaputra. Dodi Syaputra atau Dodi apa? Dodi Syaputra. Dodi Syaputra, silakan masuk Mas. Assalamualaikum Mas Dodi, selamat malam. Waalaikumsalam. Nampak ya kamera? Jadi kita ingin buat konten nih Mas, video tentang trik sulap. Karena sulap itu sebagian dari seni ya. Jadi saya kan seniman, saya suka berbaur dengan kesenian, maka saya buat konten sulap. Mas Dodi siap bermain bersama saya? Ya. Oke. Sebelumnya kita belum ada sharing-sharing masalah sulap-sulap ini ya, jangan kira kita bekerja sama, enggak ya. Jadi pun penonton YouTube, lihat dan simak dengan jelas videonya sampai habis, karena ada manfaat, makna yang bisa kalian dapatkan dari video ini, dan ambillah positifnya, buanglah negatifnya. Oke. Yang pertama saya akan bermain, tapi lebih jelas saya buka kacamata aja ya. Mas Dodi nggak mau buka? Saya buka kacamata aja biar lebih jelas nih. Oke, yang pertama kita bermain sulap, yaitu judulnya sulap tentang cerita pendek, yaitu keluarga yang datang ke suatu tempat, yaitu mall ataupun supermarket, dan dia keluarga itu bisa berpindah-pindah tempat di kartu ini. Kita lihat ya. Sebelumnya saya beli kartu baru ya, jadi nggak ada rekayasa. Ini kartu semuanya nggak ada yang kembar ya. Ini apa namanya, teracak-acak ya, udah di kacau juga tadi. Boleh dicek master, kartunya betul teracak-acak apa enggak. Kalau nggak dikocok lagi juga boleh. Kocok dulu sedikit biar. Ini kalau yang 4 kartu saya ini yang kartu yang saya saingkan, yaitu 4 joker, karena setiap satu kartu itu ada 4 joker. Terlihat ya, 4 joker ya, di dalam itu tidak ada joker lagi. Nanti saya suruh Mas Dodi untuk mengecek lagi. 4 joker saya taruh sini dulu. Sudah terasa. Boleh dicek jokernya ada enggak, dan kartunya ada yang sama atau enggak, teracak semua. Boleh dicek. Coba tolong dicek Mas, ada joker atau tidak lagi selain yang 4 ini ya. Karena pun saya beli kartu baru ya, nggak ada bermain dengan kelicikan, nggak ada. Ada joker Mas lagi? Coba dicek dulu, apa? Tidak ada ya, berarti cuma 4 ini jokernya ya. Dan kartunya nggak ada yang kembar ya, terasa semua ya. Sudah dikocok juga tadi ya. Oke. Saya bermain sedikit cerita pendek ini ya tentang keluarga, dan dimana keluarga itu saya perantarakan dengan joker ini. Keempat joker ini adalah satu kelompok keluarga, dan ini yang lainnya itu yang bukan joker kita buat adalah supermarket atau mall. Ini tempat keramaian ya, Mas ya. Ini tempat keramaian, dan 4 joker ini adalah satu kelompok keluarga. Dan keluarganya itu saya perantarakan, ini adalah satu bapaknya, dan ini mamanya, dan ini abangnya, dan ini adiknya. Berarti 4 ini adalah satu keluarga, yaitu coba sebutkan. Ini bapaknya ini, mamanya ini, abangnya, dan ini adiknya. Nah, satu keluarga ini yaitu bapak, mama, abang, dan adik pengen sekali datang ke suatu tempat keramaian, yaitu mall atau kita sebut supermarket atau apalah tempat keramaian. Ini adalah tempat keramaiannya, dan satu keluarga ini ingin sekali datang ke tempat keramaian ini. Jadi satu persatu mereka datang ke tempat keramaian ini. Yang pertama siapa tadi? Kita lihat ya.
pokoknya. Mohon dilihat dengan baik. Ini adalah, Mas boleh lihat juga kemarin. Ini adalah bapaknya masuk ke tempat keramaian. Bapaknya ya. Dan ini abangnya masuk ke tempat keramaian. Abangnya masuk ke tempat keramaian. Dan satu lagi adiknya ya, adiknya. Pokoknya sekelompok keluarga ini semua masuk ke tempat keramaian. Dan mereka ada berapa orang tadi? 4 orang masuk ke tempat keramaian. Dan di tempat keramaian itu mereka 4 orang ini menjadi satu di tempat keramaian. Ya ada. Oke. Menjadi satu saya letakkan di paling atas. Tidak ada kesilapan tangan atau apa, tetap masih di paling atas. Dan saya akan menurunkan orang ini ke meja ini lagi karena sudah selesai tugasnya di tempat keramaian ini. Berapa orang tadi keluarganya? 4 orang ya. Ya, 1. Nampak ya di kamera ya? Di kamera nampak. 2, ini semua paling atas ya. 3, 4. Betul nggak Mas? Saya ambil paling atas. Betul. Betul. 4 yang paling atas yaitu anggota keluarganya. Nampak ya? Anggota keluarganya ini 4 orang pulang dari tempat keramaian. Dan kenapa orang ini sudah pulang? Karena sudah selesai tugasnya. Dan di saat sampai rumah, anggota sekelompok keluarga ini lupa bahwasanya ada yang ketinggalan di tempat keramaian ini. Apa itu yang ketinggalan? Yaitu kita buat handphone lah ya. Handphonenya antara anggota keluarga ini ada yang ketinggalan di tempat keramaian ini. Jadi dia baliklah. Anggota keempat keluarga ini balik ke tempat keramaian lagi, tapi baliknya tidak bersamaan seperti tadi. Tadi kan berempat baliknya, masuk ke tempat keramaian ini tadi berempat di paling atas, dan saya sudah keluarkan karena tugasnya sudah selesai. Dan ada yang ketinggalan, yaitu handphonenya. Udah ada yang ketinggalan, jadi dia masuk satu persatu, tidak bersamaan lagi. Kita lihat ini satu ya, saya ambil ya. Betul? Betul. Satu ini saya ambil, saya masukkan dia dari bawah, tidak dari atas lagi. Boleh dilihat ya, penonton YouTube semuanya dimanapun Anda berada. Ini saya masukkan satu anggota keluarga, masukkan dari bawah. Betul ya Mas ya? Nampak dari bawah ya. Dan saya akan sekali ketukan, dia bisa pindah ke atas. Bismillah. Atas izin Allah, dia masuk dari bawah, pindahnya ke atas. Betul ya? Ini joker, anggota keluarga. Dan saya masukkan lagi, ini antara 3, masih ada 3 lagi keluarganya. Saya masukkan lagi dia dari atas. Untuk dari atasnya Mas ya. Satu ketukan, dia bisa pindah dari bawah. 2 joker, kita lihat sudah keluar. Dan yang ketiga masuk juga dari atas. Masuk dari bawah, bisa pindah ke atas. Dan yang terakhir ini ada 4 tadi ya, ini baru 3. Ini masih ada 1 lagi, boleh diambil. Terserah mau di mana, bilang stop ya. Tuh, nah, boleh dimasukkan situ. Ini di tengah-tengah berarti ya, masukkan. Joker yang terakhir atau anggota keluarga terakhir ditaruh di tengah-tengah, saya tutup. 1 percikan bisa keluar dari, saya mau ambil dari paling bawah. Bisa dilihat paling bawah ya, paling bawah Mas. Itulah trik yang pertama, yaitu menggunakan sugesti melalui anggota keluarga joker. 4 joker, tidak ada joker lain, dan bisa pindah-pindah dari bawah bisa ke atas, atas bisa ke bawah, dan bisa dari tengah pun bisa saya ambil dari atas atau dari bawah. Itu bermain dengan trik yang dasar. Ini 4 joker ini saya ikat dulu ya. Saya bermain trik berikutnya. Saya taruh di sini dulu. Saya tidak pakai joker sekarang, bermain tidak pakai joker. Saya bermain di trik berikutnya. Saya jelaskan dulu kepada kalian penonton YouTube semua dimanapun kalian berada. Trik yang kedua ini tutorial sulap yang lumayan agak susah dari sebelumnya trik dasar, dan kita mulai menengah
teracak dan saya bisa menerawang kartu itu satu persatu. Kita coba di racun dulu mas. Terserah mau berapa lama racunnya, saya akan coba menerawang kartu itu satu persatu. Saya tidak ada menyimpan kartu ya mas, kalau mau diperiksa. Dan saya tidak ada bermain licik, saya hanya bermain dengan trik sulap apa yang saya tahu dan apa yang saya bisa. Oke, udah mas? Betul udah terada? Ini nggak mau dikocok lagi? Nggak mau dikocok lagi. Boleh saya pegang sebentar? Boleh. Saya pegang sebentar kartunya. Tapi saya sebentar aja pegang. Udah saya pegang ini? Oke. Udah saya pegang ya? Dan saya ingin ini jadi 4 bagian. Satu bagian. Di sini aja mas, biar nampak kamera. Derek kemari. 4 buat jadi 4 bagian. Nah, lurus-lurus ini aja. Nah, boleh. Masih satu bagian ya. 2 bagian, 3 bagian. Enggak yang lain lagi diambil, terserah, jangan terlalu sedikit. Dapat mas ya. Ini aja mas, berjejer biar kamera nampak. Permintaan saya 4 bagian karena apa? Karena saya menghemat waktu. Biasanya saya sampai 10 bagian maupun lebih dari 10, sekitar 20-30 bagian saya terawang semuanya. Tapi ini karena menghemat waktu, durasi pun tidak terlalu lama, jadi saya jadikan 4 bagian saja. Kenapa saya jadikan 4 bagian gini? Ini tadi kartu dari dikocok betul ya mas ya? Ya. Udah betul-betul teracak ya? Nggak mau dikocok lagi nih? Nah, berarti betul-betul sudah teracak kartu ini. Saya tidak tahu ini kartu berapapun. Nggak mungkin kita bisa menghafal kartu, betul nggak? Nggak mungkin. Jadi saya nggak mungkin menghafal satu persatu kartu ini. Jadi saya ingin menerawang dengan insting feeling saya, ini kartu berapa saja saya tidak tahu. Oke? Saya terawang dengan sentuhan saja mas ya. Ini saya tidak ada bermain licik atau menyimpan kartu di baju atau di celana, tidak ada. Saya menyentuh kartu dan bisa menerawang kartu itu insya Allah. Jikalau bisa, berarti Allah memberikan izin saya untuk bermain sulap trik yang kedua ini. Jika tidak bisa, kemungkinan berarti salah dari saya sendiri, berarti saya ada kesalahan teknik dan kesalahan trik yang saya buat. Mohon doanya, saya akan mencoba menerawang kartu ini satu persatu di dalam 4 bagian. Karena durasi pun tidak terlalu lama, jadi saya jadikan 4 bagian, tidak terlalu banyak. Oke, saya sentuh ya mas, ini satu bagian dulu ya. Saya terawang ini adalah kartu berinisial angka 4. Angka 4 yang berbentuk I love you. Iya, angka 4 love. Ini saya bilang kartu angka 4 love. Saya tidak mau kartu yang saya sentuh kan yang ini dari antara 4 bagian ini saya sentuh satu bagian. Saya nggak mau ini yang paling atas, nanti saya katanya licik. Saya mau ini kartu di antara 4 bagian, saya mau yang paling bawah mas. Saya ambil kartu yang paling bawah ya. Saya kartu berapa tadi saya bilang 4 apa? 4 love ya. Nah, ini adalah kartu 4 love, kartu yang paling bawah saya ambil. Oke, yang paling bawah betul ya mas ya. Saya ambil satu, yaitu tadi kartu berapa? 4 love. Ini berarti satu bagian ini selesai ya. Boleh digeser belum mas? Berarti tinggal 3 bagian lagi yang ingin saya terawang. Saya boleh sentuh. Dengan insting saya, ini adalah kartu berinisial ini yang kedua ya, bagian yang kedua, yaitu kartu yang paling bawahnya lagi juga kartu yang berinisial angka 3. Ya 3 bagong. Bagong tau kan mas? Keling. 3 bagong, dia warna hitam tapi bukan keriting. Bagong yang mungkin kalian semua sudah tahu, bagong atau keling. Nah, 3 bagong, kartu yang paling bawah, bagian yang kedua. Ini boleh saya letakkan sini dulu ya. Nah, pemirsa YouTube nampak semua mas juga nampak ya. Saya tidak ada main licik, saya tidak ada main ke silapan tangan, tidak ada. Bagian yang kedua tadi kartu yang paling bawah juga ya. Berapa tadi? 3 apa? Bagong ya? Dihafal ya mas ya? Tadi yang pertama berapa? 4 loh. Yang kedua, bagian kedua 3 bagong. Kartu yang paling bawah ya. Oke, saya ambil nih kartu yang paling bawah ya. Udah, bagian kedua udah siap, boleh disingkirkan mas. Gabung jadi satu aja.
Saya ambil ya, pemirsa saya ambil ya mas ya. Dilihat ya betul yang paling bawah ya. Oke, bagian ketiga sudah siap. Kembalikan lagi ke tempatnya, boleh disaingkan. Ini saya kartu yang saya ambil paling bawah. Saya letakkan lagi di kumpulan kartu yang sudah saya terawang. Ada 3 ya, tinggal 1 lagi. Apa aja tadi mas? Dari yang pertama 4 loh, yang pertama yang bagian kedua 3 bagong, yang ketiga Q apa? Kritik. Q kritik ya, yang ketiga. Ini langsung kita ke yang keempat, yang terakhir. Karena saya buat jadi 4 bagian karena mempersingkat waktu juga. Biasanya saya sampai 10 bagian maupun 20, 30 berapapun bagian saya akan terawang. Tapi karena ini mempersingkat waktu, durasi tidak panjang, jadi saya buat jadi 4 bagian saja. Bagian yang terakhir nih yang kita lihat pemirsa ya. Saya akan sentuh dan saya akan coba terawang lagi. Bagian yang terakhir ini adalah kartu berinisial angka 7 loh, 7 loh. Kartu yang paling bawah juga. Saya ambil ya mas ya. Saya ambil juga ya pemirsa ya. Ini yang paling bawah betul ya. Oke, sudah siap bagian yang keempat. Kembalikan. Ini kartu yang paling bawah saya ambil bagian yang terakhir, yaitu yang keempat. Oke, saya kumpulkan jadi satu semua keempat bagian yang saya terawang. Saya jadikan satu ini. Tidak ada kesilapan tangan, tidak ada kesilapan dan kelicikan di antara permainan saya. Saya gabungkan jadi satu. Tadi kartu yang saya terawang semuanya di antara 4 bagian. Yang pertama tadi apa mas? 4 loh. Yang kedua 3 bagong. Yang ketiga Q kritik. Betul. Yang keempat 7 lock juga ya. 7 lock. Boleh diulangi mas coba. Yang pertama 4 lock. Yang kedua 3 bagong. Yang ketiga Q ke kritik. Yang keempat 7 lock. Betul 4 kartu ya. Saya tidak ada menyimpan kartu di celana ataupun di baju saya. Saya minta perjanjian sama Mas Budi ya, kalau misalnya saya salah dimaklumin ya. Mungkin penerawangan saya berarti kurang lancar dan trik saya ada kesalahan teknik. Tapi kalau saya berhasil, saya minta tepuk tangannya, boleh nggak? Kalau misalnya saya berhasil. Oke, kita lihat perjanjian kami dan Mas Budi ya pemirsa ya. Kita lihat satu persatu. Dari pertama berapa? 3. Yang pertama bukan. Yang pertama 4 lock apa 3 bagong? Yang pertama 4 lock. Diingat ya mas ya, ingat ya. Nanti pemirsa YouTube bisa skip ulang videonya. Kalau memang ada kesalahan dari Mas Dodi atau kesalahan dari saya, bisa langsung komen saja. Yang pertama 4 lock. 4 lock, kita lihat. Yang pertama betul 4 lock. Yang kedua 3 bagong. 3 bagong. Pemirsa boleh hafal juga tadi ya, bersama Mas Dodi juga hafal. Yang kedua adalah 3 bagong. Betul ya? 4 OV, 3 bagong. Yang ketiga Q kritik. Q kritik. Betul ya pemirsa ya? Dan yang keempat 7 lock juga ya. Pemirsa tadi hafal juga bersama Mas Dodi, inilah dia 7 lock. Terima kasih berarti permainan kedua saya dan pertama itu lancar, berarti nggak ada kesalahan teknik. Bisa dilihat ya, memang betul-betul 4 kartu, kartunya tidak ada lengket sampai jatuh, terlalu semangat sampai jatuh. Oke, betul 4 ya. Di antara 4 bagian saya terawang kartu yang paling bawah, modal saya cuma sentuh saja. Saya cuma sentuh dan saya bermain insting bahwasanya saya bisa menerawang kartu itu tersebut. Nah, kita lanjut lagi, masih sanggup? Oke, kita lanjut lagi beberapa trik berikutnya, dari mulai trik dasar dan trik yang sangat-sangat sulit kita pahami.
Syaputra. Karena sulap itu seni, jadi saya menyukai seni, saya seorang seniman, maka saya membuat konten tentang sulap malam ini. Kalau bilang stop, stop ya mas ya. Kita bermain di trik yang ketiga. Bismillah. Mau dibawa aja. Kalau bilang stop, stop ya mas. Stop. Stop sampai sini yakin. Ambil kartu yang anda bilang stop. Satu kartu saja. Satu kartu. Terserah mau yang mana. Yang itu yakin. Dan kartu itu yang anda bilang stop. Sekarang anda lihat kartunya tapi jangan kasih tahu saya dan kasih tahu juga kepada pemirsa YouTube. Nah, boleh diletakkan kepada kamera tapi saya tidak lihat ya. Sudah? Sudah. Di kamera sudah jelas tahu? Sudah jelas. Nah, dan Mas Dodi juga hafal itu kartu berapa ya? Hafal. Sudah disimpan kartunya, jangan hafal lagi, jangan sampai saya tahu. Oke. Bilang stop lagi ya. Yang kedua kalinya. Stop. Stop. Yakin? Nggak mau ulangin? Nggak mau ulangin. Dan di saat anda bilang stop di sini, letakkan kartu di mana anda bilang stop. Letakkan. Berarti anda bilang stop di sini, letakkan kartu di sini. Kartu yang anda taruh tadi, yang anda ambil tadi, bisa diletakkan sini. Udah diingat tadi kartu berapa? Yakin? Yakin. Dan pemirsa YouTube juga tahu tadi itu kartu berapa? Saya tidak tahu. Dan dia bilang stop di sini, dia minta letakkan kartunya di sini dan kita letakkan. Kita tutup. Boleh dirapatkan, disusun. Jangan sampai ada acak-acakan. Dan disusun dengan rapi. Dan itu kartu saya tidak tahu tadi kartu berapa ya, saya tidak tahu ya mas ya. Saya akan buka kartu ini satu persatu. Saya akan buka kartunya satu persatu. Oke. Tapi kalau kartu ini sudah lewat pemirsa ya, dan Mas Dodi juga, jangan dibilang kartu ini udah lewat ya. Ya. Saya buka semua ini kartunya satu persatu. Tapi jangan dibilang kalau itu kartu udah lewat. Diam aja. Saya buka semuanya nih ya satu persatu. Sampai habis saya buka. Diam aja ya, jangan ada dibilang kalau kartunya udah lewat. Sudah, kartunya sudah habis saya buka satu persatu semua. Masih ingat tadi kartu berapa kan? Nah, pemirsa juga tahu semua ya. Masih ingat ya, pemirsa juga tahu, Mas Dodi juga menghafal dari kartunya dan pemirsa juga tahu juga kartu itu kartu berapa. Bisa minta tangannya mas? Bisa gini. Ini kartu saya tidak tahu ya kartu berapa saja, tapi saya bermain dengan insting saya juga. Bisa ditekan kuat mas ya. Kalau kita main berdiri aja nih mas, berdiri, boleh berdiri biar pemirsa lebih tahu pahami. Dan ini kartu di antara satu tumpukan kartu, satu buah kelompok kartu, cuma satu kartu yang dipilih Mas Dodi tadi. Dan pemirsa juga tahu itu kartu berapa, tapi saya tidak tahu. Cuma Mas Dodi dan pemirsa YouTube semua yang tahu itu kartu berapa. Dan jika kalau ini kartu semua jatuh, biarkan jatuh tapi tetap pegang kuat ya mas ya. Nanti mas tahu sendiri apa yang akan terjadi. Bismillah. Tersisa satu kartu di tangan Mas Dodi. Kartu yang lain sudah terbuang, teracak. Saya tidak tahu ini kartunya atau bukan. Coba tolong mas buka, kasih tahu pemirsa YouTube semua. Betul apa tidak mas? Betul. Kartu berapa itu? Angkanya 5 pak. 5 bagong. Memang betul ini yakin mas? Nanti saya malu dulu sama pemirsa itu. Memang betul nih ya. Pemirsa itu permainan tutorial sulap saya yang ketiga berjalan dengan lancar juga dan dengan baik. Betul ini kartu tadi yang dipilih Mas Dodi, dan padahal saya sudah suruh dia bilang stop, itu menurut feeling dia juga. Dia berpiling bahwa saya stopnya sekarang dan dia ambil kartu itu satu dan dia melihat kartunya, saya tidak melihat, dan saya kembali
pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, saya memberitahu tadi itulah trik sulap kartu yang di skala dasar maupun tingkat kesulitan tinggi. Saya bermain dengan Mas Dodi Syahputra ya, yang berumur berapa tahun Mas? 22 tahun. 22 tahun, lebih tua dari saya. Tapi gak apa-apa, pengalaman masing-masing manusia ada. Jadi makasih Mas Dodi ya udah menemani saya malam hari ini konten bareng saya, yaitu konten sulap. Mungkin kalian semua juga bingung kenapa saya buat konten sulap, karena pun saya agak sedikit bosen juga. Bukan bosen ya, maksudnya pengen yang lain gitu. Biasanya kan saya konten tentang mistis, hal-hal gaib yang menantang-menantang, datang ke suatu tempat angker. Tapi saya pengen konten sulap ini karena kan saya juga seniman, jadi saya tahu proses sulap ini adalah seni. Jadi saya mempersembahkan, menampilkan yaitu kemampuan sedikit saya di sulap buat guru-guru dari sulap ataupun ahli-ahli sulap. Saya mohon izin, saya mohon pamit, mohon restu kalian bahwa saya hanyalah pemula. Saya bukan anggar kemampuan, anggar ilmu saya, bukan pun anggar untuk angkuh ataupun sombong, tapi saya hanya ingin menghibur pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Semoga dengan video ini yang saya tampilkan yaitu tentang trik sulap dasar maupun tingkat rumit, semoga dari video ini kalian semua bisa terhibur dan bisa tetap selalu ingin mendukung, mensupport channel kami untuk kedepannya biar bisa menjadi lebih baik. Tetap semangat untuk konten, untuk saya sendiri dan untuk anggota tim yang lainnya. Salam dari saya Mas Dodi Syahputra selaku pimpinan dari channel Petualang Mistis, dan juga saya selaku pimpinan dari jaranan yang saya bentuk yaitu Jaranan Sekar Kemuning. Salam dari saya untuk kalian semua anggota-anggota tim YouTube di Medan ya. Saya kan lagi berada di Riau, ada urusan juga. Salam dari saya untuk anggota tim semua. Salam dari saya juga untuk anggota jaranan saya, yang saya didik di Medan, Sumatera Utara. Salam dari saya pimpinan kalian yaitu Mas Dodi Syahputra. Saya adalah seorang seniman muda di kalangan kesenian. Jadi untuk pemirsa YouTube, jikalau kalian ingin dekat dengan saya, ingin sharing dengan saya, ingin jauh lebih dekat, bisa langsung chat Facebook saya yaitu Mas Dodi Syahputra. Bisa juga WA saya, WA-nya tertera di Facebook saya. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Saya dan Mas Dodi, salah satu anggota tim YouTube juga, mengucapkan ribuan mohon maaf jikalau kami ada kesalahan tingkah laku, perkataan dan perbuatan kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.